Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita masuk ke dalam materi akhir sebelum UAS, yaitu tentang hikayat. Salah satu submaterinya adalah membandingkan cerpen dan hikayat. Jadi kalian harus memperhatikan yang mana yang disebut sebagai cerpen dan mana yang disebut sebagai hikayat. Untuk lebih jelasnya, mohon disimak video dari saya dengan baik. Menurut Anda, di antara kedua teks yang sudah disajikan, manakah yang disebut dengan cerpen dan mana yang disebut sebagai hikayat? Jika diperhatikan, kutipan di sebelah kiri disebut sebagai cerpen karena bahasa yang digunakan mudah untuk dipahami. Sedangkan di sebelah kanan disebut sebagai hikayat karena bahasa yang digunakan tidak familiar dan ada beberapa kemustahilan yang tidak mungkin lagi di zaman sekarang. Kita lanjut ke pengertian cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah cerita yang mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh dan hanya berfokus pada satu konflik. Biasanya di dalam cerpen hanya ada satu tokoh utama dan hanya ada satu peristiwa. Ketika peristiwa itu sudah selesai, maka cerita pun akan berakhir. Cerpen biasanya terdiri dari 5.000 sampai dengan 10.000 kata. B. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam cerita, baik di dalam hikayat maupun cerpen. Unsur yang terdapat di dalam hikayat dan cerpen memiliki perbedaan. 1. Tema adalah gagasan utama yang mendasari cerita. Biasanya, tema di dalam hikayat hampir sama, antara perjuangan seorang pahlawan atau mengisahkan tentang percintaan raja dan permaisurinya. Kalau cerpen lebih bervariatif dan lebih banyak, misalnya seperti persahabatan, percintaan, perjuangan, kasih sayang, dan lain sebagainya. 2. Latar atau setting biasanya membahas tentang tempat, waktu, dan suasana. Hikayat biasanya lebih banyak menonjolkan tempat di istana, sedangkan cerpen lebih bervariasi. 3. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah nama tokohnya, kemudian penokohan adalah pembawaan sifatnya. Hikayat biasanya jika tokoh dari awal memiliki watak yang baik, maka dia sampai akhir pun akan memiliki watak yang baik. Tetapi cerpen wataknya dapat berubah-ubah. Oleh karena itu, hikayat tokohnya terbatas pada raja-raja, permaisuri, atau rakyat jelata. Sedangkan cerpen tidak terbatas dan lebih realistis. 4. Alur adalah urutan rangkaian cerita, terbagi menjadi 3, yaitu alur maju yang membahas tentang masa sekarang, alur mundur membahas tentang peristiwa masa lalu, dan campuran adalah alur yang membahas tentang peristiwa hari ini dan juga masa lalu ataupun sebaliknya. Alur di dalam hikayat biasanya lebih banyak menggunakan alur maju, sedangkan cerpen menggunakan 3 alur, yaitu maju, mundur, dan campuran. 5. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan posisinya dalam cerita, terbagi menjadi sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga terbatas, atau sudut pandang orang ketiga maha tahu. Di hikayat hanya menggunakan orang ketiga maha tahu, jadi penulis memposisikan dirinya sebagai orang lain dan menceritakan tokoh yang ingin diceritakan, tetapi dalam keadaan penulis sebagai orang yang serba tahu. Sedangkan cerpen menggunakan 3 sudut pandang, yaitu orang pertama, orang ketiga terbatas, dan orang ketiga maha tahu. 6. Gaya bahasa adalah cara pengarang mengungkapkan ide dalam sebuah tulisan. Hikayat biasanya menggunakan bahasa arkais, jadi ada beberapa kata yang kalian temukan seperti syahdan, hatta, alkisah, dan lain sebagainya. Sedangkan cerpen biasanya menggunakan gaya bahasa yang lebih dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. 7. Amanat adalah pelajaran yang dapat diambil. Di dalam hikayat, memiliki amanat yang mutlak, biasanya tentang perjuangan, kejujuran, budi luhur, dan lain-lain.
Cerpen tidak bersifat mutlak bahwa yang baik tidak selalu menang dan yang jahat tidak selalu kalah. Untuk pembahasan kali ini saya cukupkan. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.